ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Bakrah Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Sahabat Abi Bakrah Nufay' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Idzal taqa, jika bertemu al-musliman, dua orang muslim bertemu, sayfayhima, dengan kedua pedang keduanya, bertemu masing-masing dengan pedangnya. Al-qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Qultu, kata sahabat Abu Bakrah, saya bertanya, ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, hadal qatil, ya, hukum ini untuk orang yang membunuh. Fama balul maqtul, maka kenapa sampai yang dibunuh juga demikian? Kenapa sampai yang dibunuh juga masuk neraka? Kalau yang membunuh iya, terus yang dibunuh? Nabi SAW menjelaskan. Disinilah titik pembahasan kita dalam bab niat dan ikhlas ini. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kata Nabi SAW, sungguh dia
Ya. Yang dibunuh ini karena waktu hidupnya, waktu ketemu itu, waktu bertempur, harisan juga sangat menginginkan ala qatli sahibih, membunuh lawannya, sahabatnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini lafaz dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini datang dari sahabat Abu Bakrah. Nama beliau Nufai Ibn Al-Harith. Ya. Biografi beliau disebutkan bahwa nama beliau yang sebenarnya Abdul Uzza. Nama-nama jahiliyah, hambanya Al-Uzza. Uzza satu dari 3 berhala besar dari masyarakat jahiliyah. Ini berhala ini disebut ini dalam surah An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Lat, Uzza dan Manat. Bagaimana berhala itu? Sampai penghambaan sudah kepadanya. Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Abdul Lat, hambanya Lata. Abdul Manat, hambanya Al-Manat. Abdul Muttalib, apanya? Abdul Muttalib di situ, Abdul di situ budak. Budaknya Al-Muttalib. Jadi bukan penghambaan di situ. Tapi budak. Abdul Muttalib siapa? Neneknya Nabi. Namanya Syaibah. Apa sampai dikatakan Al-Muttalib? Karena aman dari Abdul Muttalib namanya Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib itu pamannya. Dan ke Makkah ingin mau mengambil Abdul Muttalib, Syaibah ini. Sebab dia dibesarkan di paman-pamannya di Makkah. Bukan. Datang ke Madinah. Sebab Syaibah atau Abdul Muttalib ini dibesarkan di Madinah. Besar di sana. Orang ketika sampai di Madinah dalam perjalanan sangat panas, agak berubah wajahnya. Orang-orang tidak tahu sudah. Ternyata ini Syaibah. Hanya modelnya dibonceng sama Al-Muttalib. Orang-orang menyangka, budaknya Muttalib ini. Dibilanglah yang di belakang itu Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib. Abdul Muttalib. Dikenallah dia dengan penamaan itu. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan semua penamaan di dalamnya memperhambakan diri kepada selain Allah haram, dan ini jemaah sepakat, tidak ada perselisihan, kecuali Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib, sebab bukan penghambaan ibadah, tapi Abdul di sini bermakna budak, budaknya si Anu, budaknya miliknya si Anu. Jadi, baik. Dari sini kita bisa dapat bahwa nama-nama yang jelek itu memang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang nama beliau Nufai'. Nufai' dari naf', manfaat. Nufai' sebuah kemanfaatan, kebaikan. Dia meriwayatkan hadis ini. Dan Abu Bakr ini, Nufai' ibn al-Harith, kata Al-Ijli, dia min khiyaris sahabat, termasuk dari golongan sahabat-sahabat yang terbaik. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
idaltaqa al-musliman, jika dua orang muslim bertemu, bisayfayhima, dengan dua pedangnya. Kalimat dua pedang ini mimbar tamsil, pencontohan. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan bukan pedang, pisau, kemudian ada yang terbunuh, atau misalnya pukulan, ada kuat pukulannya, saling mencekik misalnya pakai tangan dia, ada yang terbunuh, atau senjata misalnya, pistol, senapan dan semacam itu, semuanya masuk. Jadi kalimat dua pedang ini mimbar tamsil, contoh. Apapun yang digunakan untuk dengannya terjadi pembunuhan. Kedua orang muslim saling membunuh. Maka kata Nabi, fal qatil wal maqtul, maka yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Yang memberi ilmu kepada kita, mengerikannya dosa membunuh itu. Sangat mengerikannya dosa membunuh. Ini adalah dosa yang pertama diperiksa di hari kemudian. Darah. Yang berhubungan dengan darah. Ini dosa yang pertama diperiksa di hari kemudian. Ada juga hadis yang pertama diperiksa tentang sholat. Benar juga hadisnya. Sahih. Jadi menggabungkannya, yang pertama diperiksa yang berhubungan dengan haknya Allah adalah sholat. Dan yang berhubungan dengan hak sesama makhluk adalah darah ini. Jadi sama-sama pertama diperiksa dalam tinjauan masing-masing. Apalagi darah seorang muslim sangat besar kedudukannya, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah seorang muslim, dia telah menegaskan, sungguh harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kalian itu terjaga mulia sebagaimana mulianya hari ini. Hari itu hari Arafah yang berada di bulan ini. Bulan itu bulan Dzulhijjah, menyatu di dalam negeri ini, negeri haram Makkah dan sekitarnya. Masuk di dalamnya Ka'bah. Coba lihat kehormatan Ka'bah, Makkah, bulan haram dengan hari yang mulia disatukan semuanya, baru sama dengan kehormatan darahnya, hartanya seorang muslim. Hebatnya itu, terjaganya. Terpantau. Fal qatil wal maqtul fil nar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata ilmu ini muskilah bagi sebahagian sahabat. Sahabat Abu Bakar pun bertanya. Ada syubhat, ada hal yang masih kabur bagi beliau radhiyallahu anhu dalam memahami hadis ini. Apa itu? Ya Rasulullah, hadzal qatil. Ini ketentuan untuk yang membunuh. Artinya jelas, kita terima ini. Terus Ramadanul Maqtul, bagaimana dengan yang dibunuh? Kalau saya ingin mengatakan ini mimbar at-taslim, anggaplah hukumnya seperti ini. Kalau hukumnya ini seperti ini, maka kenapa sampai seperti ini? Sahabat ini subhat, ada keraguan, ada kekaburan. Ada kekaburan dalam memahami hadis ini. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus bagaimana yang dibunuh?
Kalau nggak kita gimana? Kan muncul juga itu, syubhat itu. Iya. Membunuh dan dibunuh. Kalau yang membunuh ya anta. Kau suruh bunuh orang. Kasihannya dibunuh. Ini syubhat. Saya kabur. Dan sahabat Nabi Sallallahu begitu ada yang kabur, datang kemana? Memperjelas kemana? Kepada utusan Allah. Kepada kekasih Allah. Kepada orang yang Allah pilih. Untuk Allah beri wahyu. Supaya wahyu itu disampaikan. Ada orang yang Allah pilih dengan tugas litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Perintah tugas Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini di antara ilmu Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Bukan ayat Al-Qur'an ini, ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Wahyu, ini wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang diwahyukan kepada dia, tidak ada yang diucapkan dari hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Allah berfirman, "Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah." Dan Allah telah turunkan kepada engkau ya Muhammad al-kitab. Kitab saja yang Allah turunkan tidak, ada lanjutannya. Wal hikmah. Dan hikmah. Itu penjelasan. Uraian Nabi. Sabda Nabi. Itu hikmah. Uraian. Nabi diperintah litubayyina lin-nas. Supaya kamu jelaskan kepada manusia. Penjelasan Nabi pun harus datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diturunkan pula bagaimana menjelaskannya. Nabi dituntun bagaimana ilmunya. Walaupun lafaz-lafaznya Nabi. Tapi apa yang diucapkan, itu petunjuk dari Allah. Apa yang Nabi lakukan, itu petunjuk dari Allah. Apa yang Nabi akui, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semuanya menjadi petunjuk agama. Allah tegaskan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apapun yang didatangkan oleh Nabi, maka ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang ditinggalkan oleh Nabi, maka tinggalkan. Karena itu siapa yang memilah-milah agama yang datang dari Nabi Muhammad SAW, iya, dengan pahamnya yang salah. Dia mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dengan pahamnya yang salah. Dan tidak mungkin Nabi bertentangan dengan Al-Quran, kan? Mungkinkah Nabi menyelisih Al-Quran? Tidak mungkin. Kalau kita pahami bertentangan, paham kita yang salah. Apa paham kita salah? Pertama, karena kita bodoh. Tidak belajar. Yang kedua, kita punya ilmu. Tapi tetap salah pahamnya. Karena apa? Karena kurang menelaah. Ada juga orang sudah punya, tapi tetap salah. Sebab apa? Kurang menelaah. Atau dia tidak dengar ilmu tentang perkara itu. Akhirnya terjatuh juga dalam kekeliruan. Semua yang datang dari Quran, datang dari sunnah Rasulullah SAW. Apakah dia ucapan, perbuatan, atau pembenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, menjelaskan jawabannya, "Innahu kana harisan ala fasli sahibi." Sungguh dia itu, ketika itu, kana dulunya, artinya waktu dia bertempur ini, harisan. Ini hirsin. Hirs, keinginan. Yang betul keinginannya untuk membunuh juga lawannya. Hanya dia kedahuluan dibunuh. Coba ada kesempatan, dia akan jadi pembunuh. Karena itu dihukumi sama dengan pembunuh juga. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Ya. Yang membunuh menginginkan dan melaksanakan. Yang dibunuh hanya niatnya. Tetapi dia sudah buktikan dalam, kan sudah ada upayanya mau membunuh juga. Hanya kedahuluan dia. Jadi keinginan yang sudah dibarengi dengan tindakan dihukumi sama dengan pelaksana sudah. Sama dengan pembunuh. Kenapa?
niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu pasti dengan niatnya, dan setiap orang hanyalah akan memperoleh disesuaikan dengan apa yang dia telah niatkan. Saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini yang membedakan. Dari sini kita bisa memahami kalau begitu perbedaan hadis ini dengan hadis Allah Subhanahu wa taala kagum, tertawa. Dan dua orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Ini membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Kenapa? Yang dibunuh di dalam peperangan fi sabilillah untuk mengangkat agama Allah. Dia berperang di jalan Allah, niatnya mencari kemuliaan di sisi Allah. Dia dibunuh oleh Syiah. Akhirnya yang dibunuh mati syahid. Syahid dijamin ke surga. Terus yang membunuh taubat dia. Kemudian ikut pula dalam peperangan. Akhirnya terbunuh juga sebagai syahid. Coba lihat, yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya syahid, menjadi penghuni surga. Beda niatnya, beda keadaannya. Sama-sama membunuh, sama-sama dibunuh, tapi hukumnya berbeda. Perbedaan niat. Dan juga hadis. Kalau saya ingin menjelaskan, ketika menjelaskan hadis ini, ada orang yang didatangi, diminta hartanya. Diminta hartanya. Kata orang itu, tanya kepada Nabi, gimana kalau ada orang yang datangi saya, minta harta saya. Dia paksa. Karena Rasulullah kamu lawan dia. Dia memaksa melawan saya juga. Kata Nabi, in qataltahu fa huwa finnar, wa in qatalaka fa anta bil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu bunuh dia dalam neraka. Jika dia membunuh kamu, maka kamu dalam surga. Kalau ini hukumnya apa? Yang membunuh masuk surga, dan yang dibunuh neraka. Ya. Kenapa? Niatnya. Atau kalau dia yang dibunuh, berarti yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk, dapat dosa. Kalau dia meninggal di atas dosa ini. Coba percaya niatnya. Yang datang mau mengambil itu apa niatnya? Mau melakukan kezaliman. Terus dia membela hartanya. Kata Nabi, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Wa man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Kamu kata Nabi sallallahu, ada banyak hadis tentang ini. Siapa yang dibunuh dalam rangka menjaga hartanya, maka dia syahid. Menjaga keluarganya dia syahid. Menjaga kehormatannya dia syahid. Kalau orang masuk di rumah, rampok, apa semuanya. Kita melawan, menjaga harta. Pada akhirnya dia terbunuh. Kita tidak masuk mau membunuh orang. Hanya tidak bisa diperlakukan kecuali dengan dia membunuh misalnya, dia melawan. Akhirnya dia terbunuh. Kita tidak dapat hukum. Kalau kita membela harta kita, membela kehormatan kita. Coba lihat, berbeda hukumnya karena berbeda niat. Ini niat jemaah. Jadi niat betul-betul sangat menentukan. Dia menentukan hukum amalan. Dia menentukan berapa kadar amalan kita diterima. Dia menentukan berapa pahala amalan kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terdapat dalil bagi orang-orang Khawarij
yang menganggap bahwa pelaku dosa besar masuk neraka, kekal dalam neraka. Pelaku dosa besar tidak ada ampunan, kekal dalam neraka. Dosa besar diantaranya membunuh. Di sini tidak ada dalilnya di sini. Nabi hanya ancamkan dalam neraka. Ini tidak sebutkan kekal dalam neraka. Hanya diancamkan dalam neraka. Walaupun uraiannya untuk orang per orang. Siapa tahu dia punya amalan yang hebat, yang bisa mengungguli. Dalam timbangan akhirnya amalan baiknya lebih berat. Yang jelas, masalah dosa Allah telah tetapkan hukum. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni apapun dosa duna yang dibawa zalika, dibawa dosa yang tadi. Apa itu? Syirik. Allah akan ampuni liman yasha, bagi mereka yang Allah kehendaki. Berarti apa? Hukum orang ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, disiksa. Kalau tidak. Rahmat Allah maha luas. Siapa yang membatasi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Dan siapa yang berani membatasi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hadis ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dari sisi ngerinya membunuh seorang muslim. Orang-orang Khawarij yang melakukan peledakan bom, bunuh diri, mampus diri. Bukan bom syahid, bunuh diri. Dan hukum orang bunuh diri dalam neraka. Dan dia disiksa di dalam neraka sebagaimana dia membunuh dirinya. Bapak-bapak, mereka tidak peduli seorang muslim ikut mati di situ atau tidak. Kenapa? Sebab asalnya bagi mereka darah seorang muslim tidak terlalu bernilai. Tidak terlalu bernilai. Terlalu bernilai. Akhir dimuliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ingin memikirkan, tidak mau tahu akibat dari perbuatannya. Berapa orang yang terzalimi dari perbuatannya. Berapa kelompok-kelompok pengajian yang tidak punya hubungan dengan kelompok sesat itu? Ikut mendapatkan masalah karena perbuatannya. Berapa tuduhan keji kepada kaum muslimin karena perbuatannya. Dan Amerika, teroris jalur kafir ini, seenaknya menghancurkan beberapa negara-negara muslim karena alasan ini, mencari orang-orang yang berpenyakit Khawarij. Dan sampai sekarang, berapa banyak desa-desa, daerah-daerah di Pakistan yang dibom karena mencari orang-orang semacam ini. Berapa banyak kaum muslimin yang terbunuh? Semuanya alasannya itu. Alasannya. Mereka tidak menghargai nyawanya seorang muslim. Tidak ada dalil dalam hadis ini. Justru hadis ini menghantam mereka atas perbuatan mereka. Kama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberi ilmu pula kepada kita bahwa suasana kehidupan Rasulullah SAW bersama sahabatnya menampakkan bahwa agama itu sempurna. Tidak ada satupun syubhat kecuali dijelaskan. Ada ayat turun, ada hadis yang Nabi sampaikan, ada yang bermasalah, ada yang kurang bisa dipahami, pasti ditanyakan sahabat. Jelaskan, dijelaskan. Sebab sahabat berjenjang dan kemampuan pahamnya. Yang bisa paham. Ada yang masih kabur, mereka tanyakan. Itu menjelaskan bahwa apa? Tidak ada satupun keraguan, kekaburan dalam agama, kecuali pasti dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada jalan keluarnya. Hanya masalahnya, kenapa tetap masih banyak yang kabur, tidak paham, karena tidak mau belajar.
Ini satu. Yang kedua, salah belajar. Yang ketiga, kurang belajar. Kurang usaha. Dia punya ilmu, sudah punya ini, tapi dalam masalah itu, dia kurang ilmunya. Akhirnya kabur bagi dia. Jangankan orang seperti kita. Iya, orang-orang berilmu saja masih kadang kurang. Berapa banyak ulama-ulama yang kekurangan dalam banyak perkara. Tidak mengetahui banyak perkara. Ulama-ulama besar, apalagi yang seperti kita. Sebab agama ini sangat luas. Tapi Islam itu sendiri tidak ada kekurangan di dalamnya. Sempurna. 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 Kita ragukan kesempurnaannya setelah Allah sendiri yang menyatakannya. Di hari rayanya kaum muslimin, di hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Iya. Di waktu yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, yang disaksikan oleh banyaknya kaum muslimin. Di Haji Wada turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini akmaltu, saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu, saya cukupkan alaikum atas kalian ni'mati. Nikmat demi nikmatku sempurna. Agama ini sebagai nikmat yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya telah ridai Islam menjadi agama kalian. Kita masih menganggap kurang, tidak cocok, tidak sempurna, perlu ditambah, perlu dikurangi. Padahal Allah sendiri sudah menyatakan, saya yang sempurnakan. Akmaltu, itu saya yang sempurnakan, kata Allah. Bukan Nabi Muhammad SAW. Bukan manusia yang sempurnakan. Tapi langsung yang maha sempurna yang menyempurnakannya. Yang tahu, yang menetapkan Islam ini sampai akhir zaman. Allah sempurnakan. Dan dia yang menetapkan Islam ini sampai akhir zaman. Iya, dan akan sampai di negeri yang namanya Indonesia, negeri China, negeri-negeri Barat, negeri-negeri di Barat pun akan sampai Islam. Iya. Dan Allah yang tetapkan, Allah tahu kesempurnaannya. Itu artinya apa? Kesempurnaan Islam ini bisa untuk setiap zaman, bisa untuk setiap tempat, bisa untuk setiap keadaan. Salahnya kita menganggap Islam kurang sempurna. Akhirnya Islam disesuaikan dengan zaman. Islam disesuaikan dengan tempat. Islam disesuaikan dengan kondisi dia. Harusnya Islam cocok dalam semua kondisi. Bisa diterapkan dalam kondisi apapun juga. Orang bilang, wah susahnya ini pakai begini, pakai jilbab misalnya. Ya, susahnya ini pakai jilbab orang kalau begini. Tidak susah. Cocok Islam dalam keadaan apapun juga. Yang susah itu karena kamu susahkan dirimu. Kamu yang tidak mau. Apa susahnya kalau kamu mau? Terlalu jauh beda. Kenapa ada orang tetangga masjid susah sekali datang ke masjid? Kenapa? Kenapa susah sekali datang? Tidak mau. Dia mempersusah dirinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syubhat, ada keraguan, ada kekaburan. Nabi pasti jawab, Islam sempurna. Tidak ada satupun masalah dalam agama kecuali penjelasannya ada dalam Islam. Kadang langsung dijelaskan oleh Allah. Belum ada pertanyaan, langsung Allah jelaskan. Atau langsung Nabi jelaskan, belum ada pertanyaan. Kadang juga nanti dijelaskan ketika ada pertanyaan. Yang jelas, tidak akan ada masalah bagi orang yang belajar. Dan kapan ada masalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ahlinya zikir jika kalian tidak tahu. Pasti ada yang ahli zikir yang mengetahui perkara itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik pembahasan kita dalam hadis ini, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Orang yang dibunuh, tapi kenapa dihukumi juga sebagai pembunuh dalam neraka? Kenapa? Keinginannya. Jadi apa? Keinginan yang kuat
Keinginan yang kuat. Apalagi sudah dilakukan amalan-amalan pendahuluan. Ini sudah dihukumi sebagai apa? Pelaku. Dari sinilah jamaah, niat itu bukan sekedar mau, tetapi bagaimana dikuatkan, diperhebat, dikokohkan, dan dilaksanakan. Kalau memang ada udzur yang menghalangi, maka apa? Niat ini menjangkau, menembus udzur itu. Niat ini menembus udzur itu. Seperti sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Ternyata kata Nabi, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka akan berserikat dengan kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut dalam peperangan, tapi sama. Kenapa berserikat, ikut juga dalam pahala? Abatahumul udzur. Udzur menghalangi mereka. Udzur yang menghalangi mereka. Sakit misalnya. Tapi keinginan mereka luar biasa. Mereka ingin. Hanya sakit, tidak bisa. Ini niat namanya. Dari sini kita bisa paham, niat bukan angan-angan. Angan-angan, tetapi apa? Mau itu, saya mau ini saja, saya mau ini. Tetapi apa? Keinginan akan hal itu tidak kuat. Buktinya apa? Tidak ada usaha ke situ. Masuk surga, mau. Surga Firdaus paling tinggi, surga Firdaus paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar azan, ayo panggilan masuk surga. Hayal as-salah, hayal al-falah. Mari meraih keberuntungan. Tidak ada. Enak ini nonton ini. Mau nih masuk golnya ini. Sudah menit keberapa ini? Ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak jamaah perangkat jaring-jaring syaitan, syabakah dari syaitan, yang akan menyeret banyak sekali lorong-lorongnya seperti kita terlalaikan. Di antaranya itu sepak bola itu, termasuk jalur tahunan bergulir terus itu untuk menyesatkan manusia. Itu rancangan syaitan, jin dan manusia. Itu rancangan syaitan, jin dan manusia. Terlalu banyak kesyirikan dalam persepak bolaan. Terlalu banyak kekafiran, keharaman dalam persepak bolaan. Perjudian jangan. Perjudian terbesar dalam persepak bolaan. Siapapun yang namanya pendukung, keumuman pendukung adalah para penjahat. Orang yang tidak beres akhlaknya itu. Kalau pendukungnya ini. Keumumannya orang tidak beres akhlaknya. Keumumannya tidak akan beres akhlaknya. Minimal tidak sholat. Yang sholat saja sudah ada fatwanya, bisa tidak sholat. Bisa tidak sholat dulu. Ditunda dulu. Sudah ada fatwanya. Fatwa dari pendukung sepak bola juga. Orang berilmu saja dikasih rusak dengan itu. Kasih kesempatan orang nonton. Nanti setelah itu baru kamu jamak kotor. Misalnya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Indonesia mau menyaingi Piala Eropa, maka kapan dia sampai sama dengan Piala Eropa? Maka tidak tahu sudah. Piala Eropa sudah tinggi, Liga Inggris, Italia. Kalau Indonesia mau nyanyi seperti itu, sudah. Rusak bangsa negara. Kalau tidak ada PSSI itu lebih bagus. Kepala besar doy. Kalau main bola boleh-boleh saja, olahraga saja. Tapi kalau didukung terlalu besar-besarkan, tidak ada yang membesar-besarkan kecuali negara-negara kafir. Pernah ada negara Islam yang ikut seperti itu, ada yang terpaksa, ada yang karena perjanjian, ada yang karena ini, ada yang karena siasat dan berbagai macam tujuan. Tapi sangat dimaklumi, tidak ada yang memeriahkan dengan sebesar-besarnya yang sisa itu kecuali orang-orang kafir. Kaum muslimin yang terlibat, orang-orang yang terikutkan. Ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum."
kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnahnya, akhlak, aturan, keburukan-keburukannya orang-orang sebelum kalian. Ketika Nabi tanya siapa orang sebelum kalian, al-Yahudi wal Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Benar. Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Iya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Akan dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai hadis ini. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, hadis yang 10, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ya sudah biasa dijawab. Bisa jawab tengah malam jawab.